Nah, ini Edis TV nih. Mantap. Halo, selamat malam bro. Malam-malam. Gimana kabar? Gimana bro? Nggak ke gereja bro? Tadi dibilang ada gereja bro. Ke gereja bentar lagi. Di sini masih hampir jam 7 pagi. Oke bro. Siap ya. Jadi di sini ini kan bro dari awal ya kita nggak ada masalah sih. Cuma sejak awal mula bro itu ngomong. Ini yang saya lihat ya bro ya. Supaya kita nggak jadi fitnah. Jadi ini bro. Ini judul ini. Berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu Ini ya. Judul yang ini yang waktu itu saya mau naik ke room bro. Ini dogma versus Injil sederhana ini masuk pernyataannya itu apa bro? Dogma Ruet versus Injil sederhana. Itu tinggal ditonton Gitu, saja videonya kalau masalah itu. Iya, ketika waktu bro ngajarin, nah ini yang menjadi pertanyaan saya bro. Ketika waktu bro ngajarin di situ, bro kan nggak percaya Tritunggal ya? Saya tidak suka menggunakan istilah-istilah aja. Tapi bro percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan atau bukan ciptaan? Nggak diciptakan, dilahirkan. Kalau firman itu diciptakan atau gimana bro? Tidak diciptakan. Jadi berkata. Bagaimana? Firman itu perkataan saja atau gimana? Kayaknya masalah kita bukan masalah itu waktu itu. Waktu itu Iya, saya ini mengeluarkan kita statement. lagi buka. Yang ini kan, hamba kan? sifat Oke, mau yang kekal ini. atau Ya. sementara Bang Edis? Nah ini. Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Oke. Bapa di sorga. Ini ya. Jadi mau yang ini. Iya, waktu itu saya mengeluarkan pernyataan bahwasanya sampai detik ini itu Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hambanya Bapa di sorga. Hamba ini seperti apa bro? Menurut bro ini sampai detik ini kan, berarti masih menyembah seperti malaikat. Apa gimana bro? Hamba itu artinya seseorang yang melakukan perintah dari tuannya. Sebentar, ini saya nggak ngerti tuannya. Berarti kalau definisi bro ini Tuhan adalah penguasa, menaklukkan diri aja. Ya, Tuhan itu sama Tuhan itu kata yang sama. Kalau saya bilang Tuhan itu adalah pencipta yang maha kuasa, apakah Yesus masih punya Tuhan? Nggak ada kata seperti itu dalam diskusi itu. Makanya maksud saya begini, kalau Enggak, mau saya ngomentari begini bro. Segini bro, saya kalau ini mau mau mengomentari memastikan saya, aja. seharusnya itu Kalau bro tonton video ini, saya begitu. bro ini yang saya lihat ya, penganut Allah tunggal kan, supaya lebih menjelaskan mudah kepada umat Islam, begitu ya? Enggak, saya kesini cuma mau nanggapin video aja mengenai statement saya yang saya bilang bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kemudian Bro Mata Pisau mengatakan bahwa Yesus bukan hamba. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba berarti dia goblok kan begitu. Oke, coba buka Gila. Kisah Para Rasul. Iya, gila. Betul. Coba buka Kisah Para Rasul pasal Hamba yang kudus keempat. ya. 4 ayat Coba 3, aja dibuka aja 30 Kisah kan? Para Rasul pasal 4. Oke, bentar ya. Mm-mm. Enak nih. Kita pakai Bible saja biar nggak kesana kian kemari gitu. Nih, yang Kisah 30 Para ayat Rasul 30 atau pasal yang 27? keempat. Enggak, pasal yang keempat. Baca atasnya dulu, perikopnya dulu. Nah, ini pasal ini berbicara mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Setuju nggak? Iya. Oke. Apa kata Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama? Kita baca misalnya pasal ke-27. Ini perkataan Rasul Petrus dan Yohanes ya. Oke.
Silakan dibaca. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Artinya di sini Yesus masih menjadi manusia kan? Waktu Petrus dan Yohanes itu di hadapan mahkamah agama, itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Tapi maksudnya Betul. ini mengatakan bahwa Yesus ini masih melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus ini ketika Oke. masih menjadi manusia. Benar nggak? Oke, lanjut lagi Maksud dari 30. perkataan mereka. Lanjut lagi ya 30 ya. Ini ya. Masih hamba-Mu. Oh ini. Silakan. Ulurkan Tangan-Mu Mu di situ menyembuhkan siapa? orang-orang. Sebentar, Mu di situ siapa? Yesus. Bukan. Mu di situ adalah Bapa di surga. Coba kita mulai dari 26-nya, coba. 28-nya. Oke. Atau kita mulai dari 27-nya tadi. Oke. Ini. Lanjut ke 28 Sebab- ya, Engkau urapi. Kita mulai dari 27, kita ulang ya. Biar clear kita Oke. ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa Israel dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau kasihi. Engkau di sini adalah Bapa di surga. Setuju? Setuju. Oke. Engkau- Ini Petrus, Engkau ini urapi Petrus ya, dan Yohanes. bukan engkau Ya. kasihi ya. Ya, Ini urapi Di sini- ya, bukan engkau iya, kasihi. engkau ya? urapi, engkau Oke, urapi. silakan. Oh. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan, oke? Oke, Setelah tetapi Yesus naik ke ini surga. ya, pernyataan ini kan ngomong tentang Pontius Pilatus. Yesus itu memang hamba yang kudus ketika di dunia kan? Oke, kita lanjutkan. Oke, Kita ke 28-nya, silakan. 29-nya. Oke, Oke, silakan ganti-gantian satu-satu kita. untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Engkau di sini masih Bapa di surga ya? Ya, Oke. Dan sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di surga atau Yesus? dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepadamu hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, lihatlah mereka. Sebentar ya, ini saya harus baca, memahami dulu ya. Ya Tuhan, kepada firman-Mu. Bisa Yesus kepada Bapa juga nih. Oke, ini kalau kita baca konteksnya ini kepada Bapa di surga. Ya Tuhan itu maksudnya kepada Bapa di surga, kepada Yahweh. Terus ke 30-nya ya. 30-nya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, adakanlah mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Di situ Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ini jemaat mula-mula ini ya, beliau berdua ini adalah jemaat mula-mula, mengatakan nggak bahwa Yesus itu adalah hamba-Mu yang kudus? Ya. Ini belum ada Roh Kudus ya. Begini. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu kan memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka berdua ini ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Karena mereka memberitakan nama Yesus. Padahal menurut orang-orang dan ahli-ahli Taurat, Yesus itu menurut mereka adalah Mesias palsu. Oke, betul. Yang kamu ceritakan itu betul. Tapi ini Roh Kudus belum turun ya, betul ya? Peristiwa Tahu Pentakosta. Kan? Ini Roh Kudus belum turun ya? Iya, belum kan? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di sini peristiwa Pentakosta itu sudah turun di pasal kedua.
Pasal Roh Kudus kedua itu sudah dicurahkan, ya. sudah Itu kan sudah pasal keempat. dicurahkan. Ya, di Ah. pasal kedua itu sudah hari Pentakosta sudah terjadi. Oke, sudah terjadi ya. Jadi hambamu yang kudus ini, apa perbedaan antara Roh Kudus dengan hamba yang kudus, bro? Begini, bro, poin kita bukan ke situ. Waktu itu kan saya mengatakan bahwasanya Tuhan kita Yesus itu tidak berhenti menjadi hamba. Coba diputar lagi videonya, coba. Iya, makanya ketika waktu saya bilang bahwa Yesus itu terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tuh gunanya apa? Kita bukan bahas itu loh, bro. Kita tidak membahas Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Kita tidak membahas yang lain-lain. Maksud saya kalau kita membahas tema, Iya, kita fokus. ini Coba kan saya kita putarkan ya. ngomong fokus. Kita fokus, bro. Ketika waktu orang masih mengatakan Yesus itu hamba, artinya dia masih tunduk kepada Bapa kan sampai sekarang. Betul. Pekerjaannya kan telah selesai tuh. Ketika waktu Belum di selesai dunia, pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan ketika Yesus waktu belum di selesai. dunia dia disalibkan, dikatakan sudah selesai. Ya, itu artinya dia melihat bahwa segala pekerjaannya menjadi penghambaan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini kan dia menurunkan dirinya. Nih, kita lihat ya Filipi 2 Atau kita putar ayat saja 6 videonya sampai ya. 8. Saya putar sebentar Iya, boleh? iya, bro. Baik, saya Silakan. putar sebentar ya. Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Kau gila. Memang gila itu. Kau gila Bentar. ya kalau kau hanya jadi kalian unfollow saya sekarang juga kalau kalian mengatakan Yesus itu masih hamba. Kau gila. Saya begitu marah kenapa? Karena Tuhan saya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya dikatakan masih jadi hamba. Kau gila. Kau merendahkan Tuhan saya sebagai hamba ketika dia di surga saat ini. Kau gila. Oleh Oke. Jadi menurut Oke, ini ya. Bro Ini. Mata Pisau, Jadi di sini, bro, hamba yang kudus itu tetap sama menjadi manusia, benar nggak? Maksud mereka tuh hambanya yang menjadi manusia kan? Bukan di situ mereka katakan bahwa Begini. hamba yang kudus begini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini rupa seorang hamba yaitu manusia kan. Jadi mereka menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini merendahkan dirinya, bro. Ya. oke sudah. Dan taat sampai mati di kayu salib. Ini hamba merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, setelah dia sampai mati di kayu salib, dia sudah selesai. Itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya segala di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Kristus dan Tuhan bagi kemuliaan Allah, bro. Oke, Jadi sudah. Yesus itu Tuhan. Ya, silakan. Gini ya bro, kita ini nggak bahas Yesus itu Tuhan, Yesus itu hamba, Yesus yang menjadi permasalahan karena saya mengatakan bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus masih menghambakan diri kepada Bapa di surga atau tidak berhenti menjadi hamba daripada Bapa di surga. Betul? Ya, itu penafsiran yang salah, bro. Ketika Bukan waktu penafsiran. dikatakan Sebentar. hamba, Tadi kan karena gantian. jelas tadi kan, ya. Tadi kan Oke, udah bicara, silakan. apakah boleh gantian? Silakan. Oke. Kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal keempat tadi coba. Ini terakhir ya, abis ini sudah. Oke. Ayat Coba dibalik lagi. 27:30 tadi. Coba ayat 30-nya. Hmm. Oke. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan Yohanes kalau nggak salah nih. Ya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka dihadapkan kepada sidang di Mahkamah Agama. Oke?
Mm-mm. Apa kata mereka? Mereka berkata begini, ulurkanlah tanganmu, mu di sini itu adalah Bapa di sorga, untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu. Jadi menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, Yesus itu hambamu enggak? Menurut Oke. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Koma ya, hambamu yang kudus. Ini Roh Kudus sudah turun kan? Oke lah, mungkin saya permisi aja dulu. Mungkin bro dalami aja dulu Bible. Nanti kapan-kapan lagi bisa kita lanjut ya. Oke ya? Ini oke ya. baik. Kalau Terima memang kasih. sebentar ya bro, Ya. bro. Pertanyaan Gimana? saya bro, apa bedanya lahir dengan diciptakan bro? Kita belum bahas itu waktu itu. Oke ya? Saya turunkan dulu. Oke bro.